Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah indikator trading yang paling sering saya gunakan. Jadi berbicara tentang trading ya, ini menurut pendapat subjektivitas saya pribadi ya, fondasi di dalam trading itu ada tiga ya. Ini kita bicara masalah fondasinya atau elemen yang paling penting ya. Yang pertama itu adalah kemampuan kita di dalam menganalisa. Jadi ini bagian penting yang pertama. Nah, bagian penting yang kedua itu adalah metode yang kita gunakan ya di metode trading. Nah, yang terakhir ini adalah mentalitas. Jadi ini erat kaitannya dengan psikologi ya, atau psikologi trading. Nah, berbicara tentang analisa, ya ini jujur saya pribadi, memang porsi price action itu buat saya jauh lebih besar dibandingkan analisa fundamental ataupun indikator. Ya, tapi saya tidak anti fundamental, saya juga tidak anti indikator. Jadi hanya porsinya saja. Nah, berbicara tentang analisa, ya analisa ini kan terbagi dua ya. Jadi ada analisa fundamental. Nah, yang kedua itu ada analisa teknikal. Jadi analisa fundamental itu adalah analisa yang berpijak pada aktivitas ekonomi. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ekonomi itu terjadi pertumbuhan atau tidak, ya biasanya kita paling dominan melihat dari sisi aktivitas ekonomi. Nah, untuk mengukur aktivitas ekonomi itu bertumbuh atau tidak, nanti ini diidentikan dengan data ekonomi. Jadi kemampuan kita membaca data itu akan mempengaruhi ya ketika kita menganalisa teknikal. Jadi teknikal ini sendiri nanti terbagi dua ya. Yang pertama ada namanya price action. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan indikator. Jadi kalau berbicara masalah porsi ya, nah untuk fundamental ini porsinya buat saya pribadi mungkin 20%. Ya, indikator ini juga 20%. Nah, 60%-nya ya itu saya lebih ke price action-nya. Kenapa fundamental ekonomi itu penting? Ya, karena hampir semua instrumen keuangan itu kan berpijak pada kondisi ekonomi makro. Jadi ketika ada data, biasanya pergerakan instrumen keuangan itu dia jauh lebih besar dibandingkan tidak ada data. Ya, tapi untuk mengidentifikasi apakah pergerakan itu dominan kemana, memang saya lebih banyak melihat candle. Tapi untuk konfirmasi, nah di sini saya menggunakan indikator. Jadi kembali ke tema video kita kali ini ya, indikator apa yang paling sering saya gunakan. Jadi untuk lebih detailnya, ini mungkin saya langsung praktekkan saja di laptop. Oke teman-teman trader dimanapun berada, jadi ketika saya berhadapan dengan grafik harga, jadi saya lebih suka grafik harga yang bersih seperti ini ya, jadi dia tanpa indikator sama sekali. Tapi bukan berarti saya anti indikator, jadi buat saya indikator itu kan sifatnya konfirmasi dari dua analisa sebelumnya. Jadi analisa pertama kan kita sudah bahas dari keberadaan data, nanti kita tahu ya pergerakan candle ini dia cenderung lebih besar dibandingkan tidak ada data. Nah, analisa yang kedua, ya ini kan yang berbasiskan price action. Jadi nanti melalui candlestick ini kita bisa melihat keselarasan ya antara pergerakan data dengan pergerakan candle. Nah, untuk mengkonfirmasi biasanya saya menggunakan indikator. Nah, indikator yang saya gunakan yaitu tidak secara spesifik satu dua indikator. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu ya indikator apa saja yang saya gunakan, nah di sini saya cukup mengambilnya dari
website yang bernama investing.com. Jadi dari investing.com ini saya bisa melihat data ekonomi. Nanti kita klik di bagian economic calendar ini. Ini ada data-data ekonominya. Nah, tapi kalau kita mau melihat indikator, nah melalui website ini kita juga bisa. Jadi pertama nanti teman-teman pilih dulu bahasanya ya, ganti dengan bahasa Indonesia misalnya. Jadi setelah kita mengganti bahasa, nanti teman-teman tinggal pilih ya instrumen keuangan yang teman-teman transaksikan apa. Jadi bisa dari sini ya. Jadi dari menu pasar misalnya teman-teman transaksi forex, nanti tinggal pilih saja mata uangnya mata uang apa. Jadi kalau dia komoditi, di sini ada berbagai macam komoditi dari emas, perak, minyak mentah dan seterusnya. Di sini juga ada indeks saham, ada saham dan seterusnya. Tapi untuk lebih mudah, ya teman-teman bisa juga ketikkan di bagian kolom searching ini. Jadi ketikkan misalnya X AU USD misalnya ya. Teman-teman tinggal pilih saja. Oke, ini kalau kita geser ke atas ya. Jadi ini harga runningnya dari emas sekarang jadi 24,994. Kalau kita cocokkan dengan grafiknya relatif sama ya 24,995. Jadi beda sepersekian detik memang harganya sedikit berbeda. Nah, di bawah harga ini kan ada beberapa menu. Jadi ada menu umum, ada grafik, ada berita, ada technical. Nah, teman-teman di bagian technical ini pilih analisis technical. Oke, teman-teman trader ya, kita bahas menunya satu persatu. Jadi di bagian atas ini ada time frame. Nah, di bagian bawah ini dia ada referensinya. Jadi kalau di bagian price action, di sini kan saya menggunakan time frame 4 jam. Nah, kita lihat grafiknya, candlenya juga warna merah. Jadi dia memberikan indikasi kalau pergerakan harga ini memang akan turun. Kalau kita melihat konfirmasinya ya dari indikator, ini referensinya dia sangat jual. Artinya apa? Transaksi jual itu lebih diutamakan dibandingkan transaksi beli. Atau kita ngomongnya strong sell. Nah, kita lihat lebih detail ya, transaksi sangat jual apa saja yang direferensikan oleh indikator yang ada di website ini. Jadi pertama moving average ya, dia mereferensikan transaksi jual. Jadi eh, transaksi sell ya, sementara indikator dia sangat jual. Kalau kita lihat lagi secara lebih detail, nah ini indikator apa saja yang memberikan referensi transaksi jual? Ya, yang pertama itu ada stokastik ya, stokastik pun eh, yang settingannya 9,6 ya, ada stokastik RSI, ya terus ada MACD. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya transaksi jual ya, William percent range, ya CCI, ATR semuanya juga transaksi jual. Nah, terus kita coba lihat moving average-nya. Jadi moving average-nya dari moving average 5, 10, 20, uh, bahkan sampai moving average 100 pun dia memberikan referensi jual. Jadi yang memberikan referensi buy ya itu hanya untuk swing. Jadi uh, moving average 200 ke atas ya. Jadi untuk range trading atau area support dan resistennya pun kita mendapatkan referensinya, bahkan sudut pandang support dan resistennya itu bukan hanya klasik ya, ada juga dari Fibonacci, ada juga dari Camarilla dan seterusnya. Jadi support dan resistennya pun dari 1, 2 dan 3. Jadi ini adalah level-level entry kita ya. Kalau referensinya sell berarti yang kita dominan yang kita lihat itu adalah resisten 1, 2 dan 3. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan website ini bisa memberikan referensi. Ya, semoga video singkat ini ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, ya silakan subscribe. Jangan juga lupa di like, komen, dan share video ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman kita yang lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.